Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Rahmansyah, NIM 2005 11 20 6 45. Saya sebagai mahasiswa bimbingan dan konseling yang akan menjelaskan tentang tahap-tahap dalam konseling individual. Dalam PUPBK, tahap-tahap konseling ada 3. Yang pertama yaitu pra-konseling. Di antaranya penataan ruang dan kesiapan guru BK atau konselor. Yang kedua yaitu proses konseling. Di antaranya membangun relasi konseling dan menggunakan teori dalam teknik konseling. Teknik konseling yang pertama adalah attending atau melayani. Termasuk di dalamnya ada sikap tubuh dan ekspresi wajah. Ketika kita ingin melayani klien, maka sikap tubuh kita harus tetap tegak dan bersemangat. Kemudian ekspresi wajah kita juga harus ceria. Jangan sampai kita menunjukkan wajah yang muram atau kusam kepada konseling. Yang kedua adalah empati. Empati adalah merasakan dan menempatkan dirinya di posisi klien. Sebagai contoh, Bu, saya sangat sedih sekali dan terpukul akan keadaan seperti ini. Itu adalah sebuah percakapan dari klien. Maka kita sebagai konselor harus bisa menempatkan diri kita dan memposisikan diri kita seakan-akan kita merasakan apa yang klien hadapi. Yang ketiga adalah refleksi. Refleksi adalah memantulkan kembali perasaan konseli. Sebagai contoh, Bu, saya sudah berpikir bahwasanya saya akan menamatkan kuliah pada 4 tahun target saya, tapi saya gagal. Nah, konselor di sini kemudian menjawab dari atau memantulkan apa yang dirasakan konseli, diantaranya apakah kegagalan itu yang membuat kamu merasa bodoh. Nah, itu merupakan percakapan dari konseli dan konselor dalam teknik refleksi. Yang selanjutnya adalah eksplorasi. Eksplorasi adalah menggali perasaan klien dan memungkinkan si klien untuk berbicara. Sebagai contoh, apa yang Anda rasakan hari ini? Bisakah Anda menceritakan kekecewaan yang Anda rasakan? Kemudian tahap konseling selanjutnya yaitu menangkap pesan utama. Sering sekali terjadi si klien ketika bercerita kepada si konselor karena terlalu emosional sehingga poin-poin inti dari yang klien sampaikan tidak begitu tersusun dengan rapi. Maka konselor mengarahkan dengan contoh dialog seperti ini. Sepertinya yang Anda katakan bahwasannya Anda hari ini kecewa karena Anda diputuskan oleh pacar Anda. Nah, di sisi ini kita bisa lebih mengetahui dan mengarahkan pokok inti dari pembicaraan yang dilakukan oleh si klien. Yang selanjutnya yaitu open question atau bertanya membuka percakapan. Nah, tujuan dari open question supaya si konselor terampil membuka pertanyaan-pertanyaan yang memungkinkan pernyataan-pernyataan baru. Sebagai contoh, apakah yang Anda ingin kemukakan sekarang? Yang selanjutnya yaitu dorongan minimal. Sering sekali si klien itu terbata-bata dalam mengungkapkan perasaannya atau dalam menceritakan masalahnya. Sehingga di sini si konselor harus bisa membantu dalam memperlancar percakapannya. Sebagai contoh, ketika si konseli berkata, saya sudah sangat sedih dengan apa yang saya rasakan saat ini. Saya sudah sangat menderita. Kemudian si konselor membantu atau mendorong dengan kata-kata terus. Kemudian, seperti itu. Tahap selanjutnya yaitu interpretasi. Interpretasi yaitu menafsirkan apa yang dirasakan klien sesuai dengan ilmiah atau teori-teori yang ada. Sebagai contoh, ketika klien bingung ingin menentukan pilihan, dia harus masuk ke perguruan tinggi atau tidak melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, di sini adalah peran si konselor untuk menginterpretasikan hal tersebut. Sebagai contoh seperti ini. Kamu sudah lulus sekolah. Kemudian tadi kamu mengatakan bahwasannya
kamu bingung dan kamu lebih memilih untuk tidak melanjutkan ke perguruan tinggi. Perlu diketahui bahwasannya nanti ketika dewasa kamu akan merasakan bahwasannya ketika kita melanjutkan ke perguruan tinggi, kita sangat banyak mendapat manfaat di sana. Salah satunya kita bisa berpikir teoritis, kita bisa berpikir kritis, dan dengan kita melanjutkan ke perguruan tinggi juga, kita akan menambah relasi lebih banyak lagi. Nah, seperti itulah contoh interpretasi sesuai dengan ilmiah, sehingga meyakinkan si konseli agar terbuka pikirannya. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengarahkan. Sering sekali klien ketika sudah bertambah emosional, dia berkata ngawur sehingga tidak sesuai apa yang dia jalani. Maka si konselor bisa membantunya dengan hal-hal seperti berikut. Bisakah Anda menjelaskan secara konkret bagaimana sikap tidak bersahabat Anda kepada dia? Selanjutnya yaitu menyimpulkan sementara. Sering sekali klien ketika sudah berbicara, dia bingung inti dari pokok pembicaranya seperti apa. Kemudian si konselor menyimpulkan dengan kata-kata. Kita sudah 15 menit berdiskusi. Dapat saya tarik kesimpulan bahwasannya bla 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 bla. Seperti itu contoh. Selanjutnya yaitu tahap konfrontasi. Sering sekali si klien itu menceritakan sesuatu berbeda dengan verbal dan non-verbal. Sebagai contoh, tadi Anda mengatakan bahwasannya Anda rela, tapi dari raut wajah Anda berkata bahwasannya Anda sangat kecewa. Tahap selanjutnya yaitu fokus. Sering sekali si klien bercerita bercabang. Sebagai contoh, saya sudah sangat kecewa dengan dia, tapi saya merasa terhambat. Pelajaran-pelajaran saya juga tertinggal gara-gara dia. Kemudian saya juga merasa pesimis gara-gara saya tidak pernah didukung oleh kedua orang tua saya. Nah, dalam percakapan ini si konseli menceritakan hal-hal yang bercabang tetapi masih dalam satu cerita. Nah, di sini konselor memberikan pengarahan atau memfokuskan ceritanya sebagai berikut. Lalu hambatan apa yang Anda miliki? Di sini si konselor menceritakan poin-poin dari yang dia ceritakan. Tidak langsung semuanya, tetapi poin-poin tertentu dari yang diceritakan oleh si konseli supaya pembicaraannya terfokus pada satu topik. Tahap selanjutnya yaitu memimpin. Sering sekali si klien ketika berbicara, dia tidak begitu bisa menyimpulkan hal-hal pokok dari inti permasalahannya. Sehingga di sini tugas dari si konselor lah yang memimpin jalannya cerita tersebut secara tidak langsung. Sebagai contoh, tadi kamu sudah menceritakan permasalahan kamu secara mendetail. Selanjutnya, kamu juga sudah mengungkapkan perasaan-perasaan kamu. Dan kamu juga sudah hampir menuntaskan hal-hal yang sudah kamu miliki. Seperti kamu sudah mulai tenang dan kamu juga sudah bisa berpikir kritis terhadap hal itu. Lalu pendapat Anda apa? Selanjutnya yaitu tahap menjernihkan. Sering sekali klien ketika menceritakan permasalahannya, perasaan yang ia alami masih abstrak dilihat oleh orang lain. Maka dari ini si konselor berusaha menjernihkan hal tersebut dengan cara, sebagai contoh percakapan mereka seperti ini. Si konseli berkata, saya tidak keberatan, tetapi caranya tidak seperti itu. Kemudian si konselor membantunya. Tadi Anda mengatakan bahwasannya Anda tidak keberatan dengan hubungan tersebut, tetapi maksudnya hukuman yang lebih manusiawi, begitu bukan? Nah, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu memberikan nasihat. Memberikan nasihat pada apa permasalahan yang didiskusikan pada hari itu. Yang terakhir yaitu menyimpulkan, mengevaluasi, dan menutup sesi konseling. Nah, dari sesi konseling yang diceritakan tadi, kita bisa menarik kesimpulan dari hal-hal yang sudah kita bicarakan maupun kita beri solusi di dalamnya, yaitu dengan mengevaluasi hal-hal apa yang menjadi kendala saat itu dan apa yang bisa kita evaluasikan di hari itu. Sehingga si konseli tidak bingung terhadap apa yang dia ceritakan dari awal sampai akhir sesi konseling.
Kemudian si konselor juga bisa menutup sesi konseling dengan memberikan pendapat. Nah, sebagai contoh seperti ini. Sesi konseling sudah selesai kita laksanakan. Bagaimana pendapat Anda tentang diri saya? Nah, kita juga boleh mengungkapkan atau menyimpulkan hal-hal tersebut dan kita tawarkan kepada konseling. Sekian tahap-tahap konseling yang saya paparkan. Saya Didi Rahmansyah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.